Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Bagas? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, sehat ya. Ini lagi kayak gini. Sehat ya. Sobat di kampus, ini kembali agenda ngobrol-ngobrol. Kali ini saya mengundang Mas Bagas Triaji. Ini beliau adalah senior database engineer satu-satunya di SKI. Jadi kalau bicara data ini Mas Bagas ini sudah sangat menguasai. Gitu. Ya, Mas Bagas ini mungkin kalau pengabdiannya di Gamma Tekno dan di SKI udah lebih dari 7 tahun ada Mas? 9 tahun Pak. Wah, mau ya, hampir satu dekade. Hampir satu dekade, luar biasa. Jadi memang Sobat Kampus, saya berharap ini di kali kesekian saya menghadirkan para hero, para dedengkot-dedengkot di e-kampus yang memang harapannya bisa banyak berbagi dengan kawan-kawan semua, baik dari kampus Mas Bagas maupun para pengelola kampus sendiri. Jadi pengelola kampus maupun ya pengelola IT bisa jadi atau orang yang mungkin diberi amanah di kampus tersebut untuk bareng-bareng mengembangkan, mengelola perguruan tinggi seperti itu. Nah, topik hari ini mungkin agak-agak ringan berat. Nanti ini. Ringan. Tapi ringan saja, tapi sebenarnya harapannya ini memberikan banyak pengetahuan Mas Bagas ke kawan-kawan tentang seluk-beluk data di perguruan tinggi, karena ini Mas Bagas sangat berpengalaman tentang menyiapkan starting point data untuk sebuah kampus yang bermitra dengan e-kampus khususnya. Itu nanti apa saja catatan-catatan, mungkin Mas Bagas juga sudah siapkan beberapa hal gitu. Tapi mungkin yang pertama yang ingin saya gali adalah terkait dengan urgensi ya. Jadi seberapa sih pentingnya data gitu. Mungkin kalau saya beri pengantar dulu ya Mas Bagas ya. Mau Pak. Sebelum nanti Mas Bagas juga sampaikan yang kaitannya dengan pengalaman Mas Bagas melihat data itu seberapa penting. Mungkin saya kasih pengantar dulu teman-teman, bahwa data itu adalah pondasi dari sebuah kebijakan. Kalau kita lihat di segitiga data itu banyak hal, banyak teori yang membahas tentang bentuk piramida. Jadi ada 4 layer. Layer pertama itu data, layer kedua itu informasi, layer ketiga itu pengetahuan, dan yang di atas adalah wisdom. Yang lebih banyak kalau kita ada di organisasi biasanya berupa kebijakan. Banyak para pihak yang melihat kebijakan itu ya hanya berbasis pada leadership seseorang gitu. Tapi di era yang kabarnya 4.0, 5.0 kayak gini itu data menjadi salah satu source yang sangat diperlukan oleh seorang leader untuk mengambil sebuah kebijakan. Karena leader itu tidak sekedar intuisi. Jadi misal ya, ilustrasinya contohnya kampus. Berarti Pak Rektor, Bu Rektor, Bu Direktur, Pak Direktur itu kalau ngambil kebijakan terkait dengan SPP mahasiswa gitu. Itu ya harus based on data, bukan based on intuisi belaka atau based on kirologi lah ya. Kirologi itu apa Mas? Ilmu kiro-kiro gitu. Kira-kira ya. Kirologi namanya. Jadi pasti pimpinan membutuhkan data. Nah, ini nanti perannya salah satunya yang saya pikir di situ. Balik lagi tadi ke segitiga tadi, kadang kita lupa gitu bahwa kebijakan diambil karena adanya pengetahuan turun ke bawah. Dan pengetahuan itu dibangun dari sebuah rangkaian informasi yang ada. Data itu sebenarnya hal-hal yang sifatnya sangat basic. Contoh, data mahasiswa, data dosen. Data itu kan banyak atributnya ya Mas. Bagas, kalau di database itu kolomnya lah. Data mahasiswa kolomnya kan banyak.
tanggal lahir, jenis kelamin, status bekerja atau tidak, kemudian alamat, NIK sekarang dibutuhkan juga oleh Dedikti, itu atribut dari sebuah data mahasiswa. Dan data itu yang sangat dibutuhkan oleh pimpinan. Mustahil ketika pimpinan ingin memprediksi, oh sepertinya uang kuliah tunggal kita rate-nya itu masuk ke yang level, misal level Ju semua gitu. Tanpa berbasis pada data existing, itu kayaknya mustahil ya. Kembali lagi, itu hanya intuisi atau mungkin kirologi gitu. Nah, inilah yang mendasari diskusi kita hari ini, Mas Bagas. Mudah-mudahan data ini sebagai bagian dari, jadi temanya itu adalah data adalah sebagai bagian dari pengelolaan perguruan tinggi. Pentingnya data sebagai bagian dari pengelolaan perguruan tinggi. Karena mengelola perguruan tinggi pasti ada kebijakan, pasti butuh pengetahuan, dan pengetahuan dibangun dari sebuah rangkaian informasi yang didasari pada konteks data. Itu Mas Bagas pengantar dari saya. Mungkin gimana nih? Menurut pengalaman Mas Bagas hampir 1 dekade mengelola data-data kampus yang ya kalau saya ekstrimnya ngomongnya carut-marut gitu ya. Carut-marut dalam arti kan tidak jarang kita menemukan kondisi data kampus yang bolong, yang informasinya kadang nama aja nggak ada gitu. Kadang cuma informasi NIM, karena dulu ada di bentuk PDF, CSV, dan sebagainya. Nah ini gimana menurut Mas Bagas pengalaman selama ini gitu, melihat situasi-situasi ini? Ya, sebenarnya agak mengejutkan sih Pak. Jadi mungkin kalau dulu ya gabung di dulunya Gama Tekno ya, masih divisi di Gama Tekno tahun 2011, mungkin data masih kurang baik, masih masih wajar gitu ya, maklum lah. Tapi di akhir-akhir tahun ini yang konon sudah semua sebuah data, terus kemudian kita selalu mengembar-gemborkan big data, terus pokoknya semua data semualah. Itu kok masih banyak ditemui klien-klien kami yang datanya kurang baik gitu. Ya seperti Pak Nanang utarakan tadi, nama saja sampai nggak ada itu kan memprihatinkan sekali. Apalagi sekarang kan katanya mau ada bantuan pulsa atau apa itu Pak ya? Ya, kuota. Dari pemerintah. Nah itu. Dulu mungkin tidak membutuhkan nomor telepon. Sekarang jadi Wajib. supaya berbondong-bondong, Pak tolong dibantu untuk memasukkan ini nomor telepon mahasiswa, nomor ponsel itu. Nah, artinya atribut-atribut yang sebenarnya dulunya tidak dibutuhkan atau dianggap tidak penting, ternyata di masa depan itu penting. Itu salah satu contoh saja barusan tadi. Begitu. Masalah data yang carut-marut itu banyak ya Pak ya kami temui, cuman masalahnya kadang klien itu merasa dijudge gitu loh, dihakimi oleh kami. Sebenarnya sih enggak. Kami kan menemukan Pak, ya ini data kok kayak gini Pak, ini gimana ini. Nah, beberapa klien tuh merasa, wow ini data saya bagus, data saya ini, tapi faktanya seperti ini. Sebenarnya kami tidak menjudge Bapak ini Ibu ini loh jelek datanya itu enggak, tapi kita memberitahu bahwa ini datanya kurang baik, datanya perlu diperbaiki. Kalau Bapak Ibu bersedia, ayo mari kita bangun data bersama. Karena membangun data itu memang susah ya Pak ya. Jadi harus seingat saya dulu di Gama Tekno ada divisi master plan gitu ya. Nah, divisi master plan untuk membangun data itu. Jadi sebelum membangun sistem itu membangun arsitekturnya dulu bahkan seperti itu. Nah, ya gitu. Tapi artinya kalau kami sendiri yang membenahi datanya juga tidak bisa. Makanya perlu adanya kolaborasi antara kampus dan kami. Karena kampus yang paling tahu datanya mana yang valid, mana yang tidak gitu. Gitu Pak.
Ya, tadi memang ya itulah, itu ironinya ya. Maksudnya banyak sekali jargon di luaran sana, kampus, goes to big data, kampus, data insight. Ya ini ya nyun sewu ya, ini sebuah jargon. Jadi kadang orang itu lupa bahwa basically semuanya itu based on data raw yang kemudian dimiliki oleh si kampus gitu. Nah, ini memang salah satu tantangan dari e-kampus dan saya pikir para pelaku digital di luaran sana juga ya, di mana sekarang tidak lagi time is money tapi data is money gitu. Data is money ini bukan berarti penyalahgunaan data untuk kepentingan ekonomi, tapi bayangkan ketika tadi pengambilan kebijakan, kemudian compliance dengan regulator, tadi kan juga compliance ya, ibaratnya tiba-tiba dari Kemendikbud membutuhkan list data mahasiswa, berikut NIK dan juga nomor telepon yang valid. Karena kadang dulu nomor telepon itu bahkan karo permen regune podo gitu. 1000-an. Ada loh Mas, aku pernah lihat di counter itu ada SIM card harganya segitu, itu sudah kayak nggak punya harga kan. Nah, beruntunglah sekarang ini Kementerian Kominfo juga merapikan penggunaan SIM card sehingga ini harus berkorelasi dengan NIK. Ini bagus, satu terobosan yang saya pikir data itu tidak sekedar bertebaran di mana-mana, tapi validity-nya juga perlu perlu dipertaruhkan di situ. Nah, bicara tadi Mas, compliance dengan aturan, dengan regulasi, kira-kira kalau belajar dari pengalaman Mas Bagas, misal mengkonversi data dari Forlab, mengkonversi data dari sourcing data yang mungkin offline, Excel atau DBF, masih ada juga yang pakai gitu. Kemudian ada juga yang dari existing legacy system mereka, misal dari vendor yang lain, itu kira-kira apa Mas yang harus disiapkan oleh kampus supaya ya mereka pada akhirnya mampu compliance, mampu mengikuti perkembangan ataupun kebijakan-kebijakan yang sedang atau bahkan akan, karena kan hari ini kan prediction ini kan bisa dilakukan based on data gitu, yang katanya machine learning atau data scientist dan sebagainya kan, prediction itu kan salah satu kapabilitas sistem teknologi yang bisa dilakukan based on historical data kan, seperti itu. Gimana nih Mas Bagas tentang itu? Apa yang kampus perlu siapkan gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk memulai sih dari dasarnya itu yang penting sesuai dengan regulasi tadi Pak, seperti Pak Anang bilang tadi bahwa kan kampus harus nurut sama dikti kan ya sekarang. Jadi apa yang dikti butuhkan, misalnya data mahasiswanya harus lengkap, berikut dengan atribut-atribut yang mandatori, misalnya name, nama, jenis kelamin, NIK, dan lain sebagainya itu, kemudian data perkuliahannya, KRS, mata kuliah, itu setidaknya itu dulu, yang wajib dulu. Itu pokok deh, data pokok untuk pelaporan, karena setiap kampus kan wajib secara periodik melaporkan datanya ke Dikti, ke Forlab, pangkalan data Dikti. Nah, basicnya itu, dasarnya itu. Kalau lebih lebih advance lebih terkait DSS tadi, support system untuk pengambilan keputusan atau memprediksi tadi, ya tentu tidak cukup hanya data yang dibutuhkan Forlab Dikti saja. Jadi ya data-data yang sifatnya historical data historis itu, misalnya untuk memprediksi kira-kira tahun depan itu tren mahasiswa pendaftar PMB itu dari SMK atau dari SMA gitu, dilihat dari historinya. Ini yang bisa pakai machine learning, pakai mungkin nanti untuk dashboard ya. Nah, itu kan berdasar data, dan itu mungkin data yang tidak dibutuhkan oleh Dikti. Ya, tapi itu dibutuhkan oleh bisnis dari sebuah organisasi. Iya, dalam hal ini kan kampus sendiri. Nah, maka dari itu
penting ya untuk mempersiapkan data ini. Jadi step awalnya tadi dari forlap dulu lah. Yang penting itu dulu dirapikan ya. Jadi itu sudah cukup untuk menjalankan mengelola sebuah kampus. Kalau ingin lebih mempunyai value lagi ya dengan data yang lebih lengkap. Tapi faktanya ada situasi katanya gini Mas, misal data di forlap sih dilengkapi gitu, diperbaiki dengan cara langsung memperbaiki data yang ada di forlap. Tapi kampus kadang lupa untuk memperbaiki data mereka sendiri yang ada di sistem informasi manajemen perguruan tinggi mereka sendiri. Karena ya yang penting aku nggak disurati sama itu sudah bersyukur gitu. Ini menurutku termasuk salah kaprah gitu, karena ketika data itu ada di Dikti, itu kepentingannya Dikti, tapi bagi kampus seperti tadi Mas Bagas sampaikan, historical itu dibutuhkan untuk apa? Menjalankan misi dan visi pimpinan perguruan tinggi untuk membawa kampus ini mau kemana, kan seperti itu. Kalau bahasa bisnis kan kayaknya nanti malah kita bisa kena semprit ini. Pendidikan tinggi kan tidak untuk dibisniskan seharusnya. Tapi intinya adalah goals pendidikan tinggi yang ada di amanah undang-undang. Bahwa ini harus membawa mutu lulusan yang baik dan juga mutu lulusan yang unggul dan cara pendidikan proses yang bermutu seperti itu. Ya tadi gimana nih maksudnya tadi kan kalau saya mungkin butuh ini Mas, semacam amatan dari Mas Bagas khususnya terkait dengan kesiapan data, karena kampus kan sering melakukan kesalahan lah ya, kayak tadi kan termasuk persepsi yang salah ketika kita hanya berpikir jangka pendek, yang penting aku lengkapi data yang ada di PD Dikti melalui feeder, data sing di tempat kampus sendiri ya gampang lah itu atau nanti dan sebagainya. Itu salah satu kesalahan yang menurut saya, satu mistik yang kemudian terjadi di dunia kampus gitu. Karena mereka mengesampingkan historical data mereka sendiri, tapi mereka lebih cenderung untuk memuaskan pihak lain dulu. Iya. Ada benarnya, tapi juga itu tidak sustain. Jadi tidak memikirkan sesuatu yang jangka panjang jadinya, gitu. Hanya jangka pendek. Gitu. Iya. Data lain apa Mas selain tadi? Itu kan tadi bukan data ya, konteksnya adalah prosesnya. Jadi prosesnya memperbaiki di pusat saja, tapi yang ada di lokal kampus nggak diperbaharui malah datanya nih. Iya. Kesalahan-kesalahan lainnya apa, Mas? Kalau Mas Bagas pernah menemukan, entah itu di domainnya data dosen atau data nilai atau data mahasiswa, yang itu notabene juga disetor ke pusat sebenarnya gitu. Iya. Jadi kesalahan yang sering saya jumpai kalau misal tidak menggunakan data yang diimpor dari Dikti ya. Jadi mereka mungkin sebelumnya sudah punya aplikasi. Ya, jadi aplikasi cuman sudah lama sekali sehingga ketika mungkin dengan vendor yang lama sudah lost kontak atau gimana, akhirnya data itu ketika ingin divalidasi ulang mengalami kesulitan, dan ini pernah terjadi di beberapa kampus seperti itu. Bahkan ada juga yang datanya dikunci, ya ini kan ya secara kode etik nggak boleh lah kita miliknya. Jadi ya jangan sampai mengunci data itu sebenarnya tidak bagus. Nah, misalnya mahasiswa ganda itu sering saya temui. Jadi ada NIM yang NIM-nya double, mahasiswanya beda. Nah, ini nggak tahu ini penyebabnya apa, itu kok bisa kayak gitu. Ini salah satu. Sebenarnya banyak, Pak. Cuman ini salah satu contoh kecil yang fatal sekali sebenarnya. Yang mana bisa kok NIM-nya satu, kok mahasiswanya dua. Beda nama, beda alamat. Nah, ini kan kadang ketika ini dikonfirmasi ke klien, ke kampus, Pak ini yang benar NIM-nya yang mana ini Pak? Apa orangnya yang mana NIM ini? Gitu. Wah, aduh, itu udah lulus, udah biarin aja. Nah, ini ketika kita akan membuat sebuah prediksi atau apa, itu kan perlu data historis tadi. Kalau data historisnya jelek ya
tentu prediksinya akan banyak yang meleset. Ya. Ibaratnya garbage in, garbage out. Jadi kalau Anda masukkan sampah, ya keluar sampah begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itu contohnya dari mahasiswa. Dosen juga sama, data dosen juga sama. Bahkan mohon maaf, mungkin ada dosen yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal, itu masih aktif mengajar di situ. Serem juga kalau itu. Ya, makanya pas kami memindahkan data ini, diampu oleh dosen A gitu loh. Ini udah lama nggak ada. Waduh, ini kok bisa? Nah, ini kan perlu divalidasi lagi data-data seperti ini. Gitu. Tadi dosen, data mahasiswa. Berarti kecenderungan adalah atribut ya, atribut kelengkapan dari mahasiswa, dari data dosen. Kalau data nilai ada pengalaman nggak? Maksudku kuliahnya kedouble gitu, atau mata kuliahnya atau nilainya gitu. Kalau nilai kan karena ada peluang memang mengulang ya. Kalau nilai masih, atau status lulus gitu. Status mahasiswa, itu data atribut mahasiswa, status lulus ya. Iya. Nilai biasanya ruwetnya itu di kurikulum. Jadi kan ada yang macam-macam, ada yang per semester ganti kurikulum, ada yang per tahun, ada per 2 tahun. Jadi ada yang susah, ada yang per semester ganti kurikulum ini. Nah, akhirnya kadang tuh beda. Jadi harusnya mahasiswa itu ngambilnya kurikulum A begitu, karena ganti semester jadi kurikulum B, jadi ketukar-tukar seperti itu. Nah, ini kan perlu konsultasi lagi sebenarnya. Kita sebagai perusahaan yang nggak hanya bikin software saja, tapi memberikan edukasi ke klien, membangun data itu seperti apa. Seperti Pak Nanang bilang tadi, itu. Ya, tadi menarik kalau kita mungkin nanti perlu ada semacam ini ya, supaya bisa aplikatif lah bahasanya. Ketika tadi pengalaman memperbaiki data, kemudian pengalaman mengkonfirmasi data terkait dengan kelengkapan dikti saja, itu kan sudah cukup banyak sebenarnya. Banyak hal lah yang perlu diperbaiki. Karena konsepnya terkadang kan orang itu kan, kalau saya kemarin terakhir baca atau dapat dari seseorang ya, cerita tentang, oh iya, sekarang karena eranya era sosial media ya. Jadi entah Twitter, entah Facebook, entah Instagram itu kan versi kilat gitu. Apa-apa itu cepat kan ya. Apa-apa cepat gitu. Jadi orang-orang zaman sekarang juga kayaknya berpikirnya segalanya jadi instan gitu. Tanpa mau deep dive gitu, menyelam lebih jauh, lebih dalam lagi untuk ya tadi mengidentifikasi. Karena PR berikutnya bagi kampus, kalau tak pelajari kemarin di podcast yang keberapa aku lupa, dengan teman-teman itu juga kaitannya dengan ini Mas Bagas. Kaitannya dengan si mahasiswa ataupun dosen sendiri itu yang mungkin dalam kurun waktu durasi tertentu ini kan perlu ada peremajaan data. Misal kayak gini contohnya, kalau ada ya kayak tadi mahasiswa belum, kalau yang dari D3 ini dalam satu kampus, dia dari D3 lanjut ke S1 gitu. Itu kan kaitannya dengan NIM, kaitannya dengan nama. Terkadang itu cleansing-nya itu kan satu hal tersendiri gitu. Termasuk dosen yang tadinya misal dari prodi A dimutasi atau masuk ke prodi B. Home base-nya jadi berbeda. Nah, ini kan terkadang juga redundansi data itu sudah pasti terjadi gitu. Kalau itu tidak menggunakan sistem informasi, karena ya amatan mata manusia kan sangat terbatas lah. Kalau sistem kan dia bisa mendeteksi, oh ini NIK-nya sama atau NIP-nya sama, oh berarti pegawai yang sama ini kok ada di lokasi yang berbeda, seperti itu. Karena balik lagi, sekarang itu Pendikti itu kan sudah meng-apply istilahnya standar-standar ya, standar SNDT, yang mana misal nih setiap semester itu mahasiswa nggak boleh ngambil lebih dari 24 SKS misal, karena itu juga efektif lah. Iki koyong kejar setoran gitu. Akhirnya ya manfaat dari mata kuliah atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari
setiap mata kuliah itu kayaknya kok nggak maksimal gitu. Kecenderungan mereka pengen mengejar satu percepatan. Jadi yang penting koyo kok membanggakan lulus tepat waktu atau lebih cepat dari yang ditentukan gitu. Padahal cepat itu belum tentu. Ini kan bukan lomba lari ya, maksudnya pengetahuan orang kan dipertaruhkan ke belakangnya. Apa yang menjadi pengetahuan dia seperti itu. Kalau Mas Bagas ada saran apa Mas ke kampus kalau yang kayak tadi, misal datanya nggak lengkap, mungkin banyak yang bukan fake sih sebenarnya, tapi mungkin karena histori ya, karena transisi sistem yang tadinya manual ke digital, kemudian lari ke proses yang smart, ini kan juga jadi tantangan tersendiri gitu. Kalau Mas Bagas kasih masukan apa harusnya yang harus dilakukan oleh kampus lah terkait dengan pengelolaan data mereka yang baik gitu. Kalau bagi saya sih sebenarnya menurut saya jadi harus ada sistemnya dulu, Pak. Sistem, oke. Ya, dalam hal ini sistem informasi ya. Karena namanya informasi kan terbentuk dari data yang diolah dengan prosedur tertentu jadilah sebuah informasi. Nah, itu karena dengan adanya sistem informasi itu, data itu bisa di-collect, dikumpulkan, dikelola, ya, dan sekaligus untuk divalidasi. Karena kalau tidak ada sistem, sama saja kita hanya mengumpulkan, ya kayak kita di internet ngumpulin sosial media, di scrap gitu juga bisa aja. Cuma kan apakah itu bermanfaat? Kan belum tentu. Bagi peneliti mungkin ada yang bermanfaat untuk menganalisis sentimen atau apa. Cuman kan di kampus data-data pokok ini kan harus didapatkan, harus valid, didapatkan dan valid, dan itu disimpan dengan baik. Nah, kalau adanya sistem informasi, tentu rancang bangun datanya itu pasti sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk. Jadi tidak harus membuat arsitektur lagi, tapi dengan adanya sistem informasi yang baik, tentu datanya akan baik juga. Dasarnya itu dulu sih Pak, kalau menurut saya. Masalah nanti kelanjutannya mungkin digali lebih dalam, misalnya ketika kita akan membuat dashboard untuk eksekutif seperti itu kan, baru kita melengkapi atribut lain yang sifatnya tidak mandatori tadi. Tapi kalau yang sifatnya mandatori, saya rasa dengan ada software, sistem informasi, apapun informasi, kalau informasinya itu baik, pasti akan menyimpan data yang valid, lengkap, jadi yang lengkap dan valid. Dan bahkan mengembangkan salah satu tim kami itu mengembangkan semacam early warning. Jadi kalau sebelum dilaporkan ke Dikti itu ada warning dulu kalau ada beberapa data yang kurang valid atau tidak valid, atau yang dicurigai tidak valid. Nah, ini yang jadi sebelum masa pelaporan, jadi si operator atau bagian yang menangani bertanggung jawab di data itu bisa mengetahui secara lebih cepat gitu. Jadi sebelum saatnya, jadi nggak sampai lembur-lembur gitu, jadi ketahui. Nggak wayangan ya. Iya. Berarti memang yang penting itu salah satunya ya tadi ya, sistem informasi ya. Iya. Sistem informasi, karena data harus dikelola, harus valid, dan sistem informasi itu tools untuk mengolah tadi gitu ya. Iya. Kalau hanya untuk menyimpan data sih pakai Excel, pakai Word itu bisa saja sih Pak. Tapi kan itu tidak tersistem, tidak terintegrasi juga. Antara bagian akademik sama keuangan kalau pakai Excel bisa dibayangkan gitu. Ya. Resiko miss-nya itu kan pasti besar sekali. Besar sekali. Harusnya memang eranya sudah mesin to mesin lah ya, ibaratnya kayak tadi mesin memberikan notifikasi bahwa Pak, data Bapak yang ini kayaknya terindikasi kurang lengkap atau tidak valid. Setelah kita cek dengan aturan yang berlaku, seperti itu ya. Sehingga itu setidaknya membuat si pengelola kampus juga bisa ancang-ancang atau persiapan, ini harus saya perbaiki gitu. Tapi kalau untuk saran Mas Bagas untuk data yang tadi, ini kan yang kaitannya dengan current to future gitu ya, maksudnya yang sekarang sampai yang ke depannya gitu. Kalau yang ke belakang kita kan nggak akan melupakan sejarah gitu, maksudnya data itu kan
bisa mencerminkan sejarah gitu. Dulu kampus ini seberapa carut marut datanya itu kan kelihatan dari situ gitu. Kalau saran untuk perbaikan data ke belakang gimana, Mas? Kalau berdasar pengalaman, itu pertama pasti klien kami itu pasti tidak terima kalau datanya tidak baik, tidak menerima kenyataan. Nah itu kami biasanya melakukan konfirmasi lah ya. Konfirmasi atau pertemuan meeting, kemudian diskusi, dan biasanya rektornya atau wakilnya atau apapun itu juga ikut diskusi. Nanti setelah ketemu, oh ternyata benar bahwa faktanya seperti ini. Nah yang kedua adalah mulai memperbaiki data. Jadi data yang sudah lama ini dikumpulkan kembali di sesuai unit-unit kerjanya. Misalnya di tiap prodi, per prodi dilakukan konfirmasi. Data ini masih ada, kalau ada seperti apa. Ini prosesnya panjang sebenarnya. Jadi kami biasanya melakukan pendampingan, dan itu kalau ternyata hanya sudah terpakai atau sudah masuk ke dalam informasi, kami istilahnya menamakan dengan patch data. Jadi patch itu tidak hanya untuk aplikasi ya, tapi untuk data. Jadi ada data yang bolong-bolong tadi kita tambal, kita perbaiki tanpa proses operasional si sistem itu sendiri. Jadi tetap jalan, kita perbaiki dengan suatu metode sehingga data yang awalnya data yang kemarin yang masih kurang baik bisa kita perbaiki dengan metode patch database tadi. Nah, kalau soalnya kan kalau sistem informasi itu tidak didesain ya, tidak didesain untuk memperbaiki data. Ya kalau mau sih bisa-bisa aja, tapi kan kalau datanya 1000 harus buka form satu kali, klik terus kan capek. Oh, iya. Makanya kami mendampingi itu mana yang tidak baik mana dan seperti apa yang baik. Nah, kemudian mappingnya seperti apa, dan nanti data yang mungkin ribuan atau ratusan ribu atau berapa itu kita lakukan patch tadi. Kita lakukan patch sehingga operator tidak melakukan effort apapun tadi, memvalidasi tadi biasanya menyiapkan dalam bentuk Excel atau bentuk CSV atau apapun, dikirimkan ke kami patch data ya. Ya. Wah, ini luar biasa ya, berarti terminologi patch itu ada istilah baru nih. Maksudnya patch itu tidak hanya untuk source code istilahnya, untuk aplikasi, tapi juga untuk data. Tapi memang itu ini Mas Bagas ya, kalau secara apa ya, natural gitulah. Kita kan juga karena saking dekatnya gitu, kadang teman-teman itu kan memang ya jadinya kok hari ini itu kalau ngelihat data yang carut-marut kayak gitu kok ya ora tegel gitu. Maksudnya karena kita memang karakternya ya kayak gitu, udah dari dulu itu kayak punya kultur yang apa ya, ora hit and run lah. Kita kayaknya pengen menjaga bahwa pelanggan-pelanggan e-kampus ini bahagia gitu dengan adanya sistem, dengan adanya alat bantu, sehingga mereka juga bisa ya tadi mengelola kampusnya dengan jauh lebih baik dan tidak mengalami banyak kendala dan kerepotan di jalan seperti itu. Nah, ini kan juga salah satu yang mungkin aku juga butuh gali dari Mas Bagas, salah satunya tadi jadi supporting terkait dengan perbaikan data, kemudian ada event-event ya mungkin tidak selalu gitu, tapi tergantung niatan dari pelanggan kita juga toh. Misal, ayo Pak, kita ketemu dengan pejabat terkait lah, ayo kita bahas ini data Bapak kok kayak gini, ayo kita coba review, kami ada beberapa temuan. Berarti hal-hal kayak gitu dilakukan ya? Oh pasti Pak, pasti. Itu sering sekali. Apalagi biasanya kalau dari dari sistem yang lama itu tidak ada biasanya operator tidak begitu paham untuk dump datanya gitu. Jadi kami hanya diberikan data mentah seperti itu dan ya sudah kami memetakan sendiri. Nah ini kan perlu ada diskusi lagi. Itu biasanya seperti itu.
Tapi ada nggak pengalaman, maksudnya kalau kayak tadi kan nggak terima itu kayaknya common ya, maksudnya Ya, pada umumnya bisa ya mereka merasa karena sebelumnya mungkin ya nyun sewu gitu. baik-baik saja. Kalau ya di kampus baik-baik saja karena Ya, tidak melihat, tidak drill down sampai ke data yang paling ya, dalam gitu. ya, Mereka paling ya, dapat report dari sudah bentuknya buku, kadang sudah bentuknya Word yang cantik, sudah kosmetik lah intinya, ya, sudah masuk ke meja pimpinan. Nah, ya, nanti ujung-ujungnya ketika laporan ke Dikti ini kan sekarang super ketat lah. Saya nyebutnya regulasi ini kan memperketat ini supaya, kalau saya sih sepakat saja, mutu pendidikan dan lulusannya jadi unggul gitu. Karena kalau tidak seperti itu ya kayak tadi kaitannya, pasti kan sudah dikaji tuh. Kalau ya. kampus misal melakukan review kurikulum, itu kan ada durasinya, nggak saben semester gitu kan. Ya dosennya ya mumet, mahasiswanya apa meneh gitu. Ya, Belum sistemnya, karena sistem kan juga mengikuti kayak tadi pola yang terjadi di dunia nyatanya, karena sistem kan manut wae gitu. ya, ya. Ikut saja dengan apa yang terjadi di ini. Nah, kalau di ini Mas, misal ya kita kan sudah lebih dari 240-an lah ya, 248 kampus yang pernah kita bantu, kurang lebih ada 100 lebih kampus yang SAS. Untuk SAS ini yang bersewa, yang kampus-kampus menengah ke bawah, yang kadang ya Indonesia ini sangat luas, Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke, connectivity juga ya dari A sampai Z modelnya, kelistrikan juga dari A sampai Z, ada yang listrik mati Senin Kemis, ada yang Iya. urip Senin Kemis kan bodoh wae gitu. Iya. Nah, ini kan bagian dari komitmen dari teman-teman di e-kampus untuk membantu kampus sukses menjalankan misi Tridharma perguruan tinggi mereka. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman sendiri, Mas, kalau yang tadi kan Mas Bagas sebutkan salah satunya membantu mengkomunikasikan ya dengan Iya. pihak pimpinan atau operator tentang kondisi data. Biasanya contoh aja Mas, contoh satu lah atau dua gitu. Contoh data apa gitu supaya nanti ini bisa jadi perenungan gitu loh. Mungkin yang mendengarkan ini kan juga, oh iya ya, data kayak gini ini biasanya memang agak susah nih kalau di kampus. Kita kan belum pernah jadi pengelola kampus nih. Kadang juga Iya. hanya berasumsi, lah kok yang ini wae kok angel gitu loh. Ini supaya memperjelas saja. Kayak Iya. tadi kan memperjelas, kon ngupdate nomor telepon atau alamat wae angel kok gitu. Kadang kita kan mikirin masa ngupdate menu wae angel. Iya. Gitu. Iya. Ya, eh, contohnya ya, Pak ya. Ya, contohnya apa? Misal informasi apa gitu. Kalau tadi kan kaitannya dengan yang kurang lengkap karena regulasi yang terkini membahas tentang kuota gratis itu untuk mahasiswa dan dosen sehingga butuh data nomor telepon yang Iya. valid gitu. Ada nggak data lain gitu maksudnya selain yang seperti itu yang mungkin agak-agak dalam mungkin ya. Agak dalamnya itu ya ke data nilai atau data data kelas, kalau kelas nggak ya Oh, iya. kurikulum gitu. Kurikulum ya. Contohnya apa gitu? Contoh yang bolong-bolong biasanya apa gitu? Ya, ya, ini sih Pak. Kalau yang biasanya yang saya sering sih ditemui yang data selain tadi ya itu data yudisium itu Oke, sering bolong. yudisium. Data yudisium apa mahasiswa lulus itu Pak. Jadi Kapan lulusnya gitu ya? iya tanggalnya nggak ada, SK nomor SK-nya tidak ada. Ya, Oh bisa ya? banyak sekali. Apalagi mungkin sekarang Dikti ada apa PIN itu Pak apa Ya, PIN. PIN itu kan Penomoran penomoran ijazah itu nasional. penomoran jasa. Nah, kalau datanya seperti itu kan banyak kami temui itu data yudisium, data mahasiswa lulus itu tidak, transaksinya itu tidak lengkap. Cuman dikasih tanda aja mahasiswa ini sudah lulus, sudah itu aja. Tapi prosesnya bagaimana dia lulus, yudisiumnya, nomor SK-nya, tanggal berapa, apakah pernah ditolak yudisiumnya itu enggak ada. Itu sering bolong. Nah, biasanya mereka susulkan. Jadi Oke. mereka menyusulkan dalam bentuk Excel, kemudian kami bantu untuk
proses karena biasanya sudah banyak datanya. Jadi kalau diinput satu-satu akan merepotkan ya. Tapi yudisium itu bukannya bisa kolosal, Mas. Maksudnya berjamaah gitu. Misal ya, saya membayangkan ini, saya sekali lagi sok tahu lah. Misal wisuda itu tanggal 1 Agustus. Misal setiap tanggal 1 Agustus. Itu kan periodenya biasanya kan cukup rutin ya. Ya maju mundurnya biasanya cenderung mundur gitu. Mundurnya seminggu 2 minggu lah. Itu kan kalau misal datanya itu nggak ditemukan karena harus nge-trace ke belakang, apalagi ini kalau kita bicara konteks memperbaiki data gitu ya, atau melengkapi data, ini kan agak berat gitu. Berat lah, orang suruh mikir, bisa jadi yang di situ juga, saya dulu nggak tahu sejarahnya ini, masa kon nembak ngarang kan nggak. Maksudnya mungkin nggak itu didekati dengan yang kayak gitu, karena sekali lagi gini, ini seperti yang lagi kita bahas di grup sebelah ya, maksudnya yang membahas tentang inilah teman-teman kaitannya dengan data analitik kampus gitu, kampus insight lah. Kadang kan kita pengen berpikir memberikan hal lain yang bermanfaat buat kampus kaitannya dengan kayak tadi. Ya mustahil kita bisa memprediksi lulus mahasiswa itu lulus tepat waktu, akan tepat waktu atau tidak. Bagi pengelola kampus juga jadi tahu tahun ini kita meluluskan berapa sehingga tahun depan kira-kira terprediksi pada tepat waktu apa enggak, seberapa yang tidak tepat waktu, jumlahnya itu kan jadi susah. Karena tanggal yudisiumnya aja nggak ada gitu. Tanggal lulusnya dia nggak ada. Tanggal lulusnya juga nggak ada. Tanggal yudisium kan biasanya lebih cepat dibanding tanggal wisuda kan. Ya, paling telat-telatnya seminggu sedurunge lah. Dulu saya yudisium yang S2 itu juga mepet juga. Jadi ini kan something gitu. Maksudnya yang aku pikir sih apa ya, sah-sah saja sebenarnya, sedikit memaksa gitu. Karena ketika kita tidak memberikan benefit, memang sih Mas Bagas, tidak memberikan benefit ke pihak kampus. Pak, kalau data kayak gini nggak ada, coba kalau saya nanti nanya kayak tadi gitu. Bapak tahu nggak, bisa memprediksi nggak seseorang ini mau lulus tepat waktu apa enggak nanti? Nggak mungkin bisa gitu. Karena nggak punya durasi, nggak punya timestamp kapan orang ini yudisium, sehingga masa pendidikan dia itu tidak teridentifikasi gitu. Dan itu tidak bisa dicari polanya gitu, karena sekali lagi komputer itu pinter ketika sudah punya pola gitu. Kalau belum punya pola ya jadi bodoh. Kalau manusia kan mencari pola sendiri. Nah ini tantangannya AI itu kan mencari pola sebenarnya. Makanya kabarnya ke depan programmer juga mau AI itu jadi programmer. Berat juga ya. Jadi coding sudah mesin juga, bukan kita lagi yang melakukan. Tapi saya sih punya keyakinan pasti adalah peran manusia juga yang ada di sana. Ya pasti. Identifikasi tadi, identifikasi apalah istilahnya. Ya orang kan mungkin kalau belum mengalami memang kecenderungan kurang percaya gitu dengan apa yang disampaikan orang lain gitulah. Ibaratnya kayak gini, Mas Bagas, jangan lewat pasar, jangan lewat jalan itu, karena di situ ada rampok gitu. Karena kita misal belum pernah lewat situ kan, oh iya boh, perasaan gitu kan. Jalannya rame, nggak mungkin ada orang ngerampok gitu. Ya padahal di situ orang yang ngomong pasti sudah punya pembelajaran dari situ, entah informasi lewat media, ada lewat ngerumpi atau rasan-rasan orang gitu kan. Oh ternyata di sana itu ada orang, ada geng, ada apa yang sering nongkrong di sana. Ya kadang kita kan nggak kenal dengan orang lain. Tapi kalau nanti satu saat misalnya Mas Bagas lewat sana dan dilalai kayak gitu, baru percaya kan, oh bener ya, di sini ternyata ada segerombol orang-orang yang tadinya ramai itu ternyata mereka garong semua atau rampok semua. Yang berkelompok maksudnya, rampok kan nggak harus bawa senjata tajam. Kadang mereka mengamati, hanya nongkrong itu satu geng gitu. Ini mungkin diskusi atau obrolan kita nggak boleh lebih dari 1 jam, Mas. Jadi mungkin hari ini kali ini tema tentang
seberapa pentingnya nih ya, pentingnya data untuk keberlanjutan pengelolaan di perguruan tinggi ini, saya batasi nih Mas Bagas. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tapi kurang lebih sedikit supaya saya dapat menyimpulkan diskusi hari ini, yaitu tentang membangun data kayak tadi. Jadi data ini, Sobat Kampus dan para pengelola kampus, mohon ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran bahwa data-data perguruan tinggi itu tidak sekedar berangkat pada data sekarang untuk masa depan, tapi juga membangun data dari keseluruhan data yang dimiliki. Karena informasi dan prediksi kejadian hari ini itu komputer atau teknologi bisa lakukan, sehingga tanpa historical mustahil kita bisa melakukan dan memanfaatkan teknologi lebih maksimal. Karena kalau hanya untuk nyimpen data, ya dari zaman tahun 1970 katanya yang revolusi industri 2.0 kabarnya itu juga sudah menyimpan data gitu. Tapi kalau sudah 4.0 harusnya tidak sekedar CRUD ya Mas Bagas ya. CRUD itu CRUD itu create, read, update, delete gitu. Masa sistem informasi hanya CRUD saja gitu. Harusnya sistem yang dibangun kampus ini juga berusaha untuk membangun sebuah kayak tadi prediction, kemudian insight data, ya tentu harus didukung oleh raw data yang memadai. Nah, ini mohon kerjasamanya dari semua pihak. Kalau e-kampus sendiri ya sudah tadi Mas Bagas sampaikan sudah berperilaku seperti itu, tidak sekedar mengkonversi, tapi kadang ya memberikan masukan, data ini harus dilengkapi, karena kalau tidak nanti ya akan berakibat, ya saya bilangnya agak hiperbolik, tapi ya bisa jadi gitu, fatal buat keberlangsungan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi jadi nggak kompetitif. Karena dia tidak punya kemampuan untuk memprediksi, oh ini mahasiswa saya itu rata-rata dari daerah Jawa Barat misal. Oh, berarti promosi efektif saya berarti dari sana. Pasti mereka udah gedok tular gitu. Ya kalau mau menyebar ya di sekitar itu saja. Nanti ada korelasinya enggak? Misal orang Jawa Barat dengan orang Kalimantan Timur ada korelasinya enggak? Itu kan bisa dicari tuh pakai algoritma gitu kan. Ketika ada korelasinya ya kita bisa pemasaran di Kalimantan Timur, karena biasanya wong Jawa Barat nek wis lulus terus padha kerja ning kono ternyata. Berarti itu bisa jadi area pemasaran juga. Nah, ini kan kadang hari ini itu hal-hal kayak gitu itu sulit dilakukan oleh pihak kampus dalam mengefisienkan pemasaran karena tidak based on data gitu. Ya pokoknya pakai kulino, pakai biasane rumus. Kamus biasane itu loh. Biasane kayak ngene gitu aja. Biasane ning kene ya sudah. Padahal data ketika itu dibangun dengan baik tadi bisa memberikan insight dan memberikan recommendation gitu. Memberikan rekomendasi yang ya mungkin tidak 100% itu akurat gitu loh, tapi ya setidaknya itu bisa memberikan semacam panduan gitu. Oh, Anda harus mengarah ke sana, bukan mengarah ke situ, seperti itu. Kemudian perbaikan data di e-kampus. Ya, tadi juga Mas Bagas ceritakan data itu nek wis diperbaiki yang sekarang ya sudah cukup rata-rata gitu. Tapi beberapa yang sudah dibantu oleh teman-teman e-kampus juga faktanya adalah memperbaiki data masa lalu gitu. Ya. Tapi selama memang pengelolanya juga punya nawaitu yang sama ya, punya niatan. Ya, harus. Harus itu, kalau enggak ya percuma kita sudah gembar-gembor masalah harus diperbaiki, tapi tidak ada respon yang positif ya useless juga gitu. Kita kayak enggak ada gunanya gitu. Tapi ya ini pesan susulan lah ibaratnya, hal-hal kayak gitu tuh memang harus dilakukan oleh kampus gitu. Kemudian yang terakhir terkait banyak kelengkapan data yang perlu dijadikan perhatian para pihak kampus, terutama informasi-informasi atau mungkin belum jadi informasi ya, masih berupa raw data yang atribut yang itu menjadi bumbu atau bumbu masak yang nantinya akan menyajikan masakan yang enak dan tentunya disukai oleh banyak pihak gitu.
Gitu Mas Bagas, terima kasih. Ini sudah 1 jam, mungkin kurang karena tadi kita mulai diskusi kecil dulu. Terima kasih atas waktunya Mas Bagas. Ya, sama-sama Mas. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh, amal kebaikan Mas Amin. Bagas hari ini menyempatkan waktu untuk ngobrol dan berbagi, dan suatu saat nanti juga bisa memberikan wawasan tambahan dan jadi amal jariah untuk Mas Bagas. Amin. Terima kasih. Saya tutup ya, Mas Bagas. Tetap sehat, tetap berkarya dan berinovasi, karena memang hanya niatan diri sendiri untuk selalu mau membantu orang, biasanya itu yang memotivasi kita selalu berbuat baik dan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Begitu Sobat e-Kampus, terima kasih Mas Bagas atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata dan perbuatan atau ya something tadi gojek-gojekan yang kurang berkenan buat Mas Bagas maupun Sobat e-Kampus semua. Saya tutup. Saya Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.